谬赞了。这东西怎么用啊？脉络流金。你们那点小气。师兄，石头，怎么我的剑剑？法在你身，痛在我。三生万物，一生二。那我就万金战力。现在生不了。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua I Can Have Infinity Engagement episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-11. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 10. Di hari Sabtu kemarin, Xiaoyun dan Lin Xiaoya kedatangan seorang gadis bernama Zhang Yaking. Dia begitu kesal karena kereta kudanya dihentikan. Alhasil, pertarungan pun sempat terjadi antara Lin Xiaoya dan juga Zhang Yaking. Namun semua itu dihentikan langsung oleh Xiaoyun. Tidak terima diperlakukan seperti ini, Zhang Yaking pun mengadu kepada kakaknya yang bernama Zhang Yufei. Ia bukanlah lawan yang sembarangan karena memiliki tubuh ilahi 5 elemen. Hanya saja bagi Xiaoyun, Zhang Yufei bukanlah apa-apa. Bagaimana tidak, semua serangan yang Zhang Yufei lancarkan tidak mampu menyentuh Xiaoyun. Yang ada malah dirinya yang dibuat babak belur oleh Xiaoyun. Tidak ingin kalah begitu saja, Zhang Yufei pun meningkatkan pola serangannya agar bisa menghabisinya. Tapi lagi dan lagi, Xiaoyun menunjukkan belas kasihannya dan betapa jauhnya perbedaan kekuatan ia dengan Zhang Yufei. Akhirnya, identitas Xiaoyun sebagai putra suci dari Tanah Suci Kekacauan pun terungkap juga. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Zhang Yufei memberitahu cepat atau lambat Xiaoyun akan dirinya kalahkan. Dan senang hati Xiaoyun menyambut serangan itu dan memberitahu kalau Tanah Suci Kekacauan bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Sedangkan Xiaoyun berhasil menghancurkan formasi kurungan dan juga dengan mudah mementalkan Zhang Yufei. Bagi Xiaoyun, pertarungan yang sejak tadi mereka lakukan hanyalah permainan saja. Karena Xiaoyun ingin merasakan betapa hebatnya kemampuan dari tubuh ilahi 5 elemen. Tapi sepertinya ini tidaklah sekuat apa yang orang-orang itu katakan. Zhang Yufei pun panik melihat kondisi kakaknya yang seperti ini. Zhang Yufei sendiri sama sekali tidaklah menduga dirinya akan dikalahkan oleh murid dari Tanah Suci Kekacauan yang dianggap telah menurun. Tiga orang ini begitu terkejut karena Zhang Yufei, pemilik dari tubuh ilahi 5 elemen, dikalahkan dengan begitu mudah. Mereka tidak tahu Xiaoyun ini monster apa karena bisa mengalahkan sekuat seperti Zhang Yufei. Lin Xiaoya meminta mereka untuk memanggil seniornya sebagai naga bintang 7. Karena selain kuat, seniornya ini juga sangat tampan dan jenius. Bahkan kekuatan tempurnya sendiri berada di nilai 800.000. Jadi sudah jelas kalau Xiaoyun adalah murid yang berbakat dan monster tiada tara yang telah lama didambakan oleh Tanah Kekacauan. Tidak hanya itu saja, seniornya ini juga telah membuat kejadian besar di Tanah Suci Kekacauan, yang membuat ia telah berhasil menjadi putra suci. Akhirnya, pria bernama Zhou Yuji merasa begitu tertarik dengan Xiaoyun. Tidak hanya saja yang tertarik, namun tiga pria ini juga sama kagumnya dengan kehebatan yang Xiaoyun miliki. Dan senang hati Xiaoyun menerima semua pujian yang mereka lontarkan. Hanya saja sesuatu pun mulai terjadi di tempat tersebut, yang mana ini merupakan tanda kalau Gua Naga Sejati telah resmi dibuka. Ledakan energi pun terjadi di sana untuk membawa para murid masuk ke dalam Gua Naga. 谬赞了。 Di sini terlihat kalau Xiaoyun sepertinya telah terpisah dengan Lin Xiaoya. Jadi dia pun mencoba untuk mencari keberadaannya. Akan tetapi setelah Xiaoyun mencari ke sana kemari, tidak ada tanda-tanda kalau Lin Xiaoya berada di sekitaran tempat itu. Sampai akhirnya ia pun mendengar teriakan dari Lin Xiaoya yang kemungkinan berasal dari dalam mulut monster tanaman. Melihat apa yang terjadi, tentu saja membuat Xiaoyun marah dan langsung saja memukulnya. Sayang sekali yang tersisa dari Lin Xiaoya hanyalah potongan bajunya saja. Xiaoyun pun menjadi begitu sedih karena juniornya itu telah pergi meninggalkan dirinya. Tapi ternyata ia itu masihlah hidup dan tengah berada di dalam mulut monster tersebut. Jadi Xiaoyun pun tidak jadi sedih. Xiaoyun pun kembali melakukan penyerangan untuk mengeluarkan juniornya.
Setelah Lin Xiaoyu berhasil diselamatkan, ia pun merengek karena mengira dia tidak akan pernah lagi bertemu dengan Xiaoyun. Ia menjadi begitu ketakutan dengan monster bunga tersebut. Xiaoyun mencoba untuk menenangkannya dan lebih baik untuk selalu berada di sampingnya. Terlebih lagi, ini ada pertama kalinya mereka datang ke sarang naga sejati. Jadi seharusnya Lin Xiaoya tidaklah berpisah dengan dirinya. Bacotan Xiaoyun terhenti ketika Lin Xiaoya memperlihatkan sebuah jamur. Jadi alasan Lin Xiaoya pergi ke tempat berbahaya adalah untuk mencarikan seniornya harta. Tapi ini hanyalah jamur yang bercahaya saja. Lin Xiaoya tidaklah membenarkan hal itu karena ini merupakan jamur langka. Dan ini kekuatan seniornya bahkan bisa meningkat sebanyak 100.000. Xiaoyun masihlah ragu apakah perkataan juniornya ini benar atau tidak. Alasan Lin Xiaoya yakin itu karena ia telah membaca buku tebal dari tetua Pu. Ketika Xiaoyun lagi senang-senangnya, jamur itu malah meledak dan mengotori wajah tampannya. Akhirnya Lin Xiaoyu sadar kalau sepertinya dia itu telah membaca halaman yang salah. Sampai akhirnya Lin Xiaoyu pun membaca jamur yang benar. Di sanalah Xiaoyun bisa melihat jamur yang dirinya baca. Xiaoyun pun menanyakan bagaimana cara memakan jamur ini. Belum sempat Lin Xiaoyu menjelaskan cara memakannya, Xiaoyun sudah lebih dulu memakannya. Ketika Lin Xiaoyu mau menyadarkannya, sebuah serangan pun datang menghampiri mereka. Yang mana itu berasal dari musuh lama mereka, yakni para murid dari sekte Taichu, yakni Pu Miyutong dan juga Si Yulong. Sepertinya mereka ini masihlah belum melupakan dendam mereka kepada Xiaoyun. Lin Xiaoyu sama sekali tidak takut dengan kehadiran mereka berdua. Selain itu, Xiaoyun juga meremehkan kemampuan yang mereka miliki. Tentu saja, perkataan Xiaoyun membuat Si Yulong marah besar. Ia berjanji apapun yang terjadi, dirinya akan menghabisinya. Pu Miyutong memintanya untuk tidak banyak bicara kepada orang yang akan meninggoy. Xiaoyun sudah menunggu kehadiran mereka karena ingin latihan menggunakan pedangnya. Seketika saja, Pu Miyutong dan Si Yulong terkejut karena ini bukanlah pedang sembarangan. Lin Xiaoyu membenarkan hal itu karena pedang berisi hitam ini sudah berumur 1000 tahun dan memiliki berat 360 kg. Dan pedang pemberian dari gurunya, Xiaoyun akan mengirim mereka berdua untuk kembali pulang. Si Yulong dan Pu Miyutong tentu menjadi panik. Jadi daripada harus berakhir di tangan Xiaoyun, lebih baik mereka pergi melarikan diri. Namun yang lebih dulu pergi adalah Si Yulong. Xiaoyun pun berencana untuk segera mengalahkan mereka dengan pedangnya. Namun ketika ia menebas mereka, ia malah kehilangan kendali atas tubuhnya. Dan entah kenapa tubuhnya itu tiba-tiba saja melemah. Ini semua terjadi karena Xiaoyun telah memakan jamur 9 malam secara langsung. Jadi menyebabkan kekuatannya terhenti. Si Yulong yang tadi kabur kini kembali lagi untuk mengalahkan Xiaoyun. Terlebih lagi saat ini kekuatannya tengah melemah. Walaupun begitu, Xiaoyun tidak niatan untuk mengaku kalah, karena dia itu masih memiliki sisa-sisa kekuatan yang diri anggap sudah cukup untuk mengalahkan mereka berdua. Pertarungan pun terjadi. Dalam pertarungan itu, Xiaoyun dengan mudah mementalkan mereka berdua dan tinjuan manjanya. Akan tetapi ketika Xiaoyun ingin menghabisi mereka berdua, muncullah sebuah serangan yang mengarah kepadanya. Beruntungnya Xiaoyun masih bisa menghindari serangan tersebut. Ia pun penasaran siapa yang bisa melakukan serangan cepat itu kepadanya. Beliau adalah Zhao Yunfei, senior dari Tanah Suci Taichu. Si Yulong dan Pu Miyutong merasa senang dan kedatangan seniornya. Mereka meyakini kalau Xiaoyun pasti akan kalah di tangannya. Hanya saja, Zhao Feiyu itu kesal karena kedua juniornya masihlah tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Xiaoyun. Ini terjadi karena mereka tahu kalau kemampuan Xiaoyun telah meningkat. Tapi tanpa bantuan mereka sekalipun, Pu Miyutong yakin seniornya bisa mengalahkan Xiaoyun. Dan begitu percaya diri, Zhao Feiyu pun langsung saja melancarkan serangan kepada Xiaoyun. Alhasil, pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka. Meskipun kekuatan Xiaoyun sedikit di-nerf, namun bukan berarti Zhao Yunfei bisa mengalahkan dirinya. Xiaoyun dan sigap menang semua serangan yang ia lancarkan, dan bahkan menghentikan bacotan Xiaoyun yang terus meremehkan dirinya. Seharusnya Zhao Feiyu itu sadar sedang berhadapan dengan siapa. Perkataan Xiaoyun pun membuatnya kesal dan ia mengakui kalau Xiaoyun memiliki kemampuan untuk bertarung dengannya. Xiaoyun tidaklah peduli dengan apa yang ia katakan. Selain itu, untuk apa juga dirinya tahu namanya.
Zhou Yunfei pun memperkenalkan dirinya dan langsung saja mengeluarkan serangan yang dirinya yakini akan menghabisi Xiaoyun. Lin Xiaoya agak panik karena ini merupakan serangan khusus. Pemi Yutong membenarkan hal itu dan dia yakin akan meninggoy di telapak tangan Dewa Abadi. Zhou Yunfei meminta Xiaoyun untuk melihat baik-baik bagaimana nasibnya itu akan segera dirinya akhiri. Dan satunya Xiaoyun pun mengeluarkan tinjunya untuk menghancurkan telapak tangan Dewa Zhao Feiyu. Adu serangan yang terjadi ini tentu saja dimenangkan oleh Abang Xiaoyun. Bahkan ia tidak berhenti sampai di situ saja dan kembali melancarkan serang balik kepadanya. Zhao Feiyu tidaklah menyangka dan kekuatan yang Xiaoyun miliki. Kini dirinya bahkan dibuat terpojok olehnya. 特殊体质，火之光，一堆花架子而已。小鸟，有没够？ Pemi Yutong dan juga Xiaolong menjadi agak panik, sedangkan Lin Xiaoya sedang membangga-banggakan seniornya yang memiliki serangan hegemonik 9 putaran. Ketika mereka ingin membantunya, Lin Xiaoya tidaklah membiarkan hal itu. Ia pun menghentikan pergerakan dari Pemi Yutong dan pertarungan pun kembali lagi terjadi di antara mereka berdua. Di saat Pemi Yutong dan Su Yulong yang membantu Zhou Yunfei, Lin Xiaoya tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Alhasil pertarungan pun kembali lagi terjadi di antara kedua gadis ini. Dalam pertarungan itu terlihat dan jelas kalau Lin Xiaoya telah berhasil mengimbangi kekuatan Pemi Yutong. Namun Xiaoyun panik karena lagi dan lagi juniornya itu terlalu berani bertindak, sedangkan Su Yulong mulai melancarkan serangan kepadanya. Alhasil kini Xiaoyun akan berhadapan dengan dua orang sekaligus, yakni Su Yulong dan juga Zhou Yunfei. Walaupun begitu, Abang Xiaoyun tidak takut. Hanya saja jamur ini membuat ia tidak bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya. Untuk Lin Xiaoya sendiri pada akhirnya salah bertindak dan membuat Pemi Yutong berhasil menahannya. Ini pun membuat Lin Xiaoya yang tadi imbang harus terdesak oleh setiap serangan yang Pemi Yutong lancarkan. Bisa dikatakan kalau kini angin segar tengah mengarah kepada para murid Tanah Suci Taichu, karena mereka berhasil membuat Xiaoyun dan juga Lin Xiaoya tidak bisa memberikan perlawanan balik. Xiaoyun menyadari kondisi terpuruk mereka, jadi ia pun mencoba memikirkan sebuah cara. Ia mulai memprovokasi para murid Taichu. Hal ini sempat membuat Su Yulong terpancing, akan tetapi Zhou Yunfei berhasil menahannya. Karena ia tahu Xiaoyun sedang menyiapkan sebuah trik. Tapi ketika Xiaoyun kembali ngebacot, yang malah terpancing adalah Zhou Yunfei. Padahal ia sendiri yang memperingati Su Yulong akan sebuah tipuan. Alhasil ia pun mendapatkan tinjuan manja dari Abang Xiaoyun. Hanya saja serangan Xiaoyun dan mudah ditahan. Ini terjadi karena kekuatan yang Xiaoyun miliki telah kembali menurun. Walaupun begitu dirinya masihlah sempat memberikan pertolongan kepada Lin Xiaoya. Bagi Su Yulong dan yang lainnya, kini mereka itu tinggal menunggu waktu saja. Sebab Xiaoyun sudah tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi mereka. Jadi lebih baik mereka itu dikubur bersama saja. Pertarungan pun kembali mereka lakukan. Tapi sepertinya mereka ini sedikit lambat sebab kekuatan Xiaoyun sepertinya sudah kembali. Ini pun membuat mereka terkejut karena Xiaoyun bisa menggunakan kekuatan tempur super. Zhou Yunfei mengajak kedua juniornya untuk membentuk penghalang. Lin Xiaoya yang kabur itu memberitahu kalau pertahanan mereka hanya akan sia-sia saja. Jadi daripada dirinya ikut meninggoy, lebih baik ia pergi terlebih dahulu. Alhasil kepanikan pun mulai mereka rasakan. Terlebih lagi, Xiaoyun sudah menyelesaikan serangannya dan langsung saja mengarahkan semua itu kepada mereka. Namun sebelum benturan terjadi, serangannya pun hilang. Xiaoyun hanya tertawa saja, begitu pula dengan para murid Taichu. 三生万物，一生二。 那我就…… Mereka pun bersiap menghabisi Xiaoyun. Yang pertama bergerak adalah Pemi Yutong. Tapi sebelum semua itu terjadi, sesuatu telah mementalkannya. Ini semua ternyata berasal dari Lin Xiaoya yang mendadak menjadi sangat OP. Semua ini terjadi karena pil pemberian guru mereka. Jadi sebelum dia pergi tadi, Lin Xiaoya telah memakan pil itu, yang membuat dirinya seketika saja menjadi OP. Kini adalah gilirannya untuk melindungi seniornya. Tapi Xiaoyun sadar kalau pil khusus itu digunakan hanya untuk melarikan diri saja, sebab efeknya hanya sebentar. Dan benar saja, Lin Xiaoya pun ditangkap. Zhou Yunfei meminta Xiaoyun untuk menyerah karena jika tidak, Lin Xiaoya akan dirinya apa-apakan.
Hanya saja Xiaoyun malah mempersilahkan mereka. Tapi Zhou Yunfei tidak tertarik dengan gadis seperti Lin Xiaoya. Alhasil Xiaoyun pun menjadi bulanan-bulanan masa. Tapi yang berteriak kesakitan bukanlah Xiaoyun melainkan Lin Xiaoya. Ia beralasan semua ini terjadi karena ia begitu sedih melihat seniornya mengalami hal itu. Pukulan pun kembali diberikan kepada Xiaoyun. Sistem pun menyarankan untuk menggunakan poin pencerahan agar bisa menyempurnakan jamur 9 mimpi. Karena proses penyempurnaan yang Xiaoyun terima cukup lambat, ini saja baru 5%. Alhasil Xiaoyun meminta menggunakan semua poin pencerahannya untuk mempercepat proses tersebut. Karena bagaimanapun Xiaoyun sudah tidak tahan diperlakukan seperti ini. Melihat Xiaoyun yang tantrum, membuat Xiulong dan yang lainnya agak panik. Tapi mereka tetap saja memukulinya. Lin Xiaoya memberikan ancaman ketika seniornya telah berhasil memunikan jamur 9 malam, maka merekalah yang akan sial. Tapi Zhou Yunfei sama sekali tidak peduli. Selama efek obat ini bekerja, maka mereka akan tetap memukuli Xiaoyun. Sayang sekali kesempatan mereka sudahlah habis, karena Xiaoyun akhirnya telah berhasil menyempurnakan jamur 9 mimpi. Dan gini kekuatan tempurnya telah bertambah 100.000. Dan total kekuatannya sudah 900.000. Xiaoyun pun merasa puas dan akan membalas setiap pukulan yang telah mereka arahkan kepadanya. Ini adalah giliran Xiaoyun untuk menggila. Dalam pertarungan itu, Xiaoyun mentertawakan Tanah Suci Taichu yang mengirim orang-orang ini hanya untuk menghabisinya. Tidak mau diremehkan oleh Xiaoyun, Zhou Yunfei pun mulai mengamuk untuk mengeluarkan tubuh abadi yang dia miliki. Kekuatan yang begitu besar pun terlihat di belakang Zhou Yunfei. Akan tetapi semua itu tidaklah membuat abang Xiaoyun takut. Ia akan memperlihatkan betapa besarnya perbedaan kekuatan di antara mereka. Serangan jalan kekacauan milik Xiaoyun pun mengarah tepat kepada Zhou Yunfei dan para juniornya. Ini pun membuat mereka terpental dan juga telah menghancurkan tubuh abadi yang baru saja diciptakan oleh Zhou Yunfei. Padahal tubuh abadinya itu belumlah melakukan apa-apa. Pada akhirnya mereka pun sadar kalau Xiaoyun memiliki tubuh prototipe kekacauan. Dan begini maka sudah jelas dari segi ranah dan juga kekuatan Xiaoyun berada jauh di atas mereka. Ketiga murid ini pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menyerahkan apa yang mereka miliki untuk bisa menyelamatkan nyawa. Lin Xiaoya begitu senang mendapatkan cincin penyimpanan Tanah Suci Taichu. Tidak itu saja, mereka juga mendapatkan begitu banyak harta dan juga tanaman herbal lainnya. Awalnya mereka mengira ini berasal dari Gua Naga Sejati, namun nyatanya semua itu berasal dari Tanah Suci Taichu. Xiulong kesal karena mereka malah dirampok. Sayang sekali ia membuat kesalahan yang besar karena Xiaoyun dan juga Lin Xiaoya memikirkan sebuah rencana yang bagus untuk mereka. Tawa licik pun mulai terdengar di hutan itu. Xinlo berpindah kepada seorang pria yang secara tiba-tiba saja terikat oleh sebuah jebakan. Namun dia dan sigap memotong tali tersebut. Akan tetapi dia itu hampir saja gagal terlihat keren karena tepat di bawahnya itu terdapat jebakan lainnya. Tidak berhenti sampai di situ saja, jebakan lainnya juga muncul yang memaksanya memasuki parit yang penuh akan benda-benda tajam. Beruntungnya pria itu berhasil selamat sekian kalinya. Oh ya, nama pria ini adalah Sun Nanzan. Ketika ia yang terlihat keren lagi, tinjuan manja dari abang Xiaoyun telah menyambut kedatangannya, yang mana semua jebakan tadi itu berasal dari Lin Xiaoya. Namun tidak ada satupun jebakannya yang berhasil. Jadi Xiaoyunlah yang akan turun tangan berhadapan dengan pria ini. Sun Nanzan kembali bersikap keren di hadapan mereka karena dia itu sama sekali tidak takut dengan kehadiran dari Xiaoyun. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.